Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, adik-adik sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, utusan Allah, ikutanku. Ya Allah, tambailah aku ilmu dan anugerahi aku kefahaman. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita dapat difahami dengan sebaik-baiknya. Ya sekalian, kali ini kita belajar petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah muskuloskeletal yang masuk bagian dari perkuliahan blok 3.6. Tujuan pembelajaran dari sesi ini adalah para mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah muskuloskeletal, utamanya pada disabilitas muskuloskeletal. Ini masalah yang terjadi pada muskuloskeletal, ya, disabilitas. Pokok bahasanya, ya, kita membahas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang masalah muskuloskeletal atau disabilitas muskuloskeletal yang meliputi yang pertama tentang difabel, disabilitas muskuloskeletal. Yang kedua, istilah disabilitas dalam Al-Quran. Yang ketiga, kedudukan difabel. Yang keempat, perlakuan terhadap kaum difabel. Kelima, prinsip-prinsip umum kaum difabel. Keenam, ya, ibadah difabel. Dan yang ketujuh, transplantasi organ. Ini yang akan kita bahas, ya, pada kuliah sesi ini. Mari kita mulai membahas pada pokok bahasan yang pertama tentang difabel, disabilitas muskuloskeletal. Adik sekalian, ya, disabilitas fisik biasanya disebabkan oleh kelainan pada bentuk otot atau tulang, penyakit, dan degenerasi yang biasa terjadi karena proses penuaan sehingga menghambat aktivitas. Contohnya, kehilangan anggota badan. Yang ini bisa terjadi karena cacat sejak lahir, karena penyakit, atau kecelakaan yang memerlukan anggota badan buatan untuk menggantikan fungsinya. Jadi bisa karena terjadi sejak lahir atau dapatan setelah lahir.
Kita banyak menjumpai anak-anak yang lahir dalam keadaan tidak punya tangan, ya, ada yang tidak punya kaki, yang memang didapat sejak lahir. Ada yang karena faktor-faktor penyakit atau mungkin karena faktor-faktor lain, ya, kecelakaan dan lain sebagainya. Osteoartritis atau pengaburan sendi, ya, ini bisa disebabkan karena penyakit radang sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan sehingga menimbulkan nyeri, sakit, atau kaku, ya, pada sendinya. Sehingga fungsi anggota geraknya kemudian terganggu. Ya, nggak bisa jalan atau fungsi-fungsi tangannya kemudian berkurang. Distrofi otot. Ini sekelompok penyakit otot yang secara perlahan membuat otot makin lemah sehingga kekuatan dan fungsinya menjadi menurun. Ya, bahkan bisa terjadi kehilangan fungsi. Hal yang terjadi, ya, sehingga seseorang bisa menjadi difabel. Sistem muskuloskeletalnya tidak berfungsi dengan normal. Jenis disabilitas fisik ini, ya, oleh kelainan pada sistem saraf pusat sehingga tidak mampu melakukan gerakan terkontrol dari bagian tubuh tertentu. Beberapa contohnya ada cerebral palsy, poliomyelitis karena polio, spina bifida, stroke, ya, cedera kepala. Ini bisa menyebabkan disabilitas muskuloskeletal. Nah, apakah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah ada istilah tentang disabilitas ini? Ternyata istilah difabel ini tidak dikenal di dalam Al-Quran, hadis, atau sumber klasik ajaran Islam. Dalam literatur yang ada tentang difabel ini belum dikenal. Ya, dalam khasanah klasik umat Islam, difabel belum dikenal. Ya, kita sendiri menggunakan kata difabel kan juga belum lama, ya. Dulu biasanya gangguan-gangguan itu langsung kita namakan sebagai cacat. Dengan menggunakan kata cacat ini ya dianggap kurang pas, ya, sehingga ada proses penghalusan bahasa yang sekarang kita gunakan adalah dengan menggunakan istilah difabel. Ya. Ini lebih halus daripada disabilitas. Ya. Jadi difabel ini lebih halus, ya, daripada disabilitas. Oke. Dalam Al-Quran, kata yang dipakai adalah yang merujuk pada satu jenis difabel tertentu. Jadi difabelnya belum ada, tetapi kondisi-kondisi yang merujuk terjadinya difabel itu di dalam Al-Quran ada. Misalnya ada akma, ada umyun. Ini menunjuk pada orang yang tidak mampu melihat. Jadi tunanetra. Aksom, tuli, ya. Abkam atau akhras, ya. Tidak bisa bicara, bisu. Itu ada di dalam Al-Quran, ya. A'raj, ya. A'raj itu pincang atau lumpuh, ya. Ada di dalam Al-Quran, ya. Majnun, orang yang mengalami gangguan mental. Ini antara lain yang ada dalam Al-Quran, ya. Laisa alal a'ma harajun, ya.
wala alal a'raji harajun, wala alal marid harajun, wala ala anfusikum antakulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum. Tidak ada halangan bagi orang buta, akma, tidak pula bagi orang yang pincang atau lumpuh, ya. A'raj, ya. A'raj itu menunjuk kondisi disabilitas juga, pincang atau lumpuh, ya. Wala alal marid, ya. Tidak pula bagi orang sakit. Dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu. Ini Quran surah An-Nur, ya, menyebut beberapa gangguan yang terkait dengan disabilitas. Ya. Gangguan gerak, ya, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Di beberapa ayat yang lain, ya, difabel juga diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok lemah atau mustad'afun, kelompok miskin dan membutuhkan pertolongan, ya, masakin, dan orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi maupun sosial. Bersama dengan kategori lain seperti janda, anak yatim, lansia tanpa keluarga. Dalam konteks fikih, difabel banyak dimasukkan dalam kategori orang sakit atau marid, ya, di dalam bahasan fikih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan badannya. Lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut. Ya, jadi ujian itu bisa dengan gangguan-gangguan yang menyebabkan disabilitas, ya, ketidakmampuan melakukan sesuatu karena fisiknya terganggu. Nah, itulah, ya, pembahasan Al-Quran, ya, tentang kondisi-kondisi, ya, di mana seseorang mengalami gangguan, ya, sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya. Antara lain fungsi apa? Fungsi muskuloskeletal. Ya. Orang yang pincang, ya, itu adalah gangguan fungsi, ya, pada muskuloskeletal, ya, orang lumpuh. Ya. Nah, apakah kaum difabel itu diberikan kedudukan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekurangan fungsi dari beberapa bagian tubuhnya? Ternyata menarik sekali ini, ya, yang disampaikan Allah di dalam surah Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi maha mengenal. Nah, ini yang menarik, kedudukan seseorang di sisi Allah itu bukan pada aspek kesempurnaan tubuhnya. Jadi tubuhnya makin bagus, makin terhormat, ternyata tidak begitu. Tetapi kehormatan, kemuliaan seseorang di sisi Allah itu bergantung pada ketakwaannya. Jadi organ tubuh, muskuloskeletal itu tidak menjadi jaminan kemuliaan seseorang. Tapi kalau semuanya digunakan untuk melakukan ketakwaan, nah ketakwaan itulah yang menjadikan kita terhormat atau tidak di sisi Allah. Semakin terhormat, semakin takwa seseorang, meskipun terjadi gangguan fisik ya, yang berat misalnya, tapi ketakwaannya tinggi, maka dia lebih terhormat di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang normal. Ya, ini Allah memberikan penilaian mulia tidaknya seseorang itu indikatornya adalah ketakwaan, bukan kondisi fisik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Rupa itu termasuk kondisi fisik ya. Akan tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan petunjuk ini, yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amal perbuatan. Hati itu menggambarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Ya. Ini sudah kita bahas tentang hati ini di dalam kuliah tentang sistem kardiovaskuler ya, dan respirasi, di mana jantung itu ternyata memulai fungsi untuk mengawal pikiran. Sehingga ketika Allah menyebut qalb, ya, qulubikum, itu banyak yang menggambarkan tentang kondisi akal pikiran kita. Ini tentang qalb yang sudah kita bahas pada blog sebelum ini ya. Ya. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi yang pertama Amr bin Jamuh datang kepada Nabi Muhammad dan menyatakan bahwa dia ingin ikut berjuang di perang Uhud. Meskipun dia kondisinya lumpuh kakinya. Nah, ternyata dia ini kemudian tewas dalam perang tersebut. Nah, mengontari tewasnya sahabat ini, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dia melihat Amr berjalan memasuki pintu surga dengan tangan dan kaki yang sempurna. Jadi adik-adik sekalian, ini menunjukkan bahwa organ fisik yang kita miliki di dunia ini, meskipun
tidak berfungsi ketika di dunia, tetapi nanti kalau amal kita baik, ya, ketika kita di akhirat, maka organ itu berfungsi normal. Ya, jadi di dunia lumpuh, ya, seperti Amr bin Jamuh ini, ketika masuk surga, fungsinya sudah menjadi sempurna. Jadi untuk yang difabel tidak perlu khawatir, karena nanti gangguan-gangguan fungsi itu akan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga di surga semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya bahasan yang keempat, ya, hadirin sekalian, ya, tentang bagaimana perlakuan terhadap orang difabel. Jadi alhamdulillah ini para mahasiswa dalam keadaan fisik yang sempurna, tapi tentu kita akan berinteraksi juga dengan orang-orang yang mengalami disabilitas, ya, mengalami difabel. Ini apa yang disampaikan oleh Allah, ya, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Ini Allah melarang kita untuk merendahkan kaum yang lain. Ini termasuk di situ kaum difabel maupun yang juga sempurna. Jadi kita itu mesti saling menghormati, ya, saling menghormati. Jangan karena difabel kemudian dipandang rendah, atau mungkin menurut kita kurang bagus kemudian kita merendahkan mereka. Nah, ini Quran melarang. Kalau Quran melarang artinya apa? Artinya Allah melarang. Karena Quran itu adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau Quran melarang itu artinya Allah melarang. Tidak boleh memperlakukan orang difabel dengan merendahkan mereka. Karena banyak di antara mereka itu yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ada yang ngajinya lebih bagus, baca Qur'annya lebih bagus, ya, punya prestasi lebih bagus daripada orang-orang yang normal. Ya. Ini kita dapati dari mereka yang mengalami gangguan difabel itu. Ya, karena mereka yang difabel kemudian memanfaatkan potensi yang dimiliki, itu bisa jauh, ya, lebih baik daripada yang tidak mengalami gangguan. Ya. Mungkin adik-adik sekarang
mengikuti ya fenomena salah seorang Putri Aryani ya, yang mengikuti American Got Talent, sekarang menjadi trending di banyak negara, sehingga menjadi contoh yang menarik. Beliau Putri tidak punya kemampuan untuk melihat, tetapi bisa berprestasi yang luar biasa. Ya. Ngajinya juga bagus sekali itu ya. Maka perlakuan kita itu mesti baik kepada semua orang, ya. Apalagi mereka adalah orang-orang yang bertakwa, kita harus memperlakukan dengan baik. Jangan suka merendahkan orang lain. Karena siapa tahu yang direndahkan bisa lebih baik daripada yang merendahkan. Orang yang suka merendahkan itu adalah orang yang sombong, yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, Quran Surah An-Nur ayat 61, Allah berfirman, Laisa alal a'ma haraj, wala alal a'roji haraj, wala alal marid haraj, wala ala anfusikum, antakulu mim buyutikum au buyuti abaikum. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri, makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau rumah bapak-bapakmu. Ya, jadi dalam keluarga kita nggak boleh kemudian yang difabel itu kemudian kita singkirkan, nggak boleh bareng-bareng, ya. Kelompokkan sendiri khusus untuk difabel. Jadi bersama-sama, ya. Tetap mereka diperlakukan sebagai orang yang terhormat. Jadi kita tetap menghormati mereka. Allah mengatakan begitu, Nabi kita juga mengatakan begitu. Ya. Nah, bagaimana prinsip-prinsip umum kaum difabel? Ini bahasan yang kelima. Ya. Yang pertama, prinsip menghilangkan kemudorotan, dan kesulitan. Ini Allah berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untukmu kesulitan dalam agama. Jadi Allah itu tidak menginginkan kita itu kesulitan di dalam hidup sesuai ajaran agama. Jadi diberikan apa? Diberikan kemudahan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ya, ayat 185 Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah di dalam memberikan petunjuk kepada kita itu sesungguhnya adalah kemudahan-kemudahan yang bisa kita raih dengan petunjuk Allah itu, kita hidup di dunia ini bisa menjadi mudah. Ya. Jadi kita bisa hidup dengan mudah di dunia ini untuk tetap mendapat kebahagiaan di akhirat kelak.
Jadi prinsip kemudahan ini salah satu prinsip sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu, maka agama memberikan ruang ya, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu sehingga kita mampu melaksanakan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia, Allah, hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Jadi kita tuh diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalani hidup di dunia ini supaya kita itu menjadi orang yang pandai bersyukur. Sudah diberikan banyak kemudahan, ya, kok ya, kurang bersyukur. Nah, orang difabel itu juga diberikan berbagai kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disabilitasnya tidak mengganggu di dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Melakukan amal soleh tidak terganggu dengan disabilitasnya. Karena berbagai macam kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kaidah usul yang ini menjadi kaidah para ulama di dalam melakukan istihad. Kaidahnya berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dari kaum difabel sulit bergerak, untuk difabel muskuloskeletal ya. Kalau gangguan pada kakinya sulit bergerak. Kalau gangguan pada tangannya tidak berfungsi optimal ya. Maka itu adalah kesulitan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Artinya kalau kita dalam kondisi normal harus menggunakan tangan atau kaki kita yang normal, maka pada kondisi difabel itu tidak perlu kita lakukan. Ya, yang seharusnya dilakukan dengan cara normal itu. Ya. Ada kaidah usul yang lain, ya, ad-dhararu yuzal. Ya. Bahaya itu harus dihilangkan. Jadi kalau kita bisa menghilangkan, maka bahaya itu harus dihilangkan. Jadi kalau mengalami disabilitas, selagi masih mungkin diterapi, ya, dilakukan pengkondisian supaya bisa berfungsi normal, maka itu harus dilakukan. Jadi kalau orang yang lumpuh, misalnya bisa diatasi dengan kaki palsu, ya, maka kaki palsu itu harus diusahakan untuk apa? Untuk menghilangkan ya, bahaya yang terjadi. Atau dalam kasus yang lain, kalau misalnya gangguan muskuloskeletal, ya, gangguan kaki, gangguan kelumpuhan, kita harus melakukan sesuatu itu membahayakan diri, maka perilaku yang bisa membahayakan itu ya tidak perlu dilakukan. Ya. Ini kaidah ini ya. Jadi kita bisa menghilangkan bahaya itu langsung pada akarnya atau kegiatan yang harus dilakukan oleh
organ itu yang menimbulkan bahaya, maka kegiatan yang menimbulkan bahaya itu bisa kita singkirkan atau tidak dilakukan. Sehingga kita tidak mengalami suatu kondisi yang berbahaya. Prinsip yang kedua, ya, tidak ada pembebanan dalam agama di luar batas kemampuan seseorang. Ini Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita itu melakukan ketentuan-ketentuan Allah sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Kalau di luar kemampuan, maka kewajiban itu menjadi gugur. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Ini menjadi prinsip di dalam beragama, meskipun perintah itu wajib, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka kewajiban ini menjadi gugur. Ya. Contohnya, sholat itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri, ya. Ada gerak rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, ya. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat. Ya. Tetapi kalau seseorang lumpuh, tidak mampu berdiri, nggak apa-apa tidak berdiri, sholatnya dengan duduk. Ya, ini karena kemampuan berdiri tidak ada. Ya, karena tidak mampu berdiri, boleh ya, dilakukan dengan duduk. Ya, ini Allah tidak membebani kalau memang di luar kemampuan. Ini dalam dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ya, laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj wala 'alal marid haraj. Ya. Tidak ada dosa bagi orang buta, atas orang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Ya, ini karena perang itu kan perlu kemampuan fisik, ya. Kemampuan fisik. Nah, kalau dia buta, dia gangguan muskuloskeletal, lumpuh, tangannya tidak bisa berfungsi dengan baik, maka nggak apa-apa, ya. Meskipun jihad itu wajib, ya, wajib ketika kita dalam kondisi diserang, yang serangan itu membahayakan agama kita, ya, maka semua ya wajib. Tapi bagi mereka yang mengalami gangguan ini, boleh ya tidak melakukannya. Nah, jadi tidak ada kewajiban yang tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau ada kewajiban, kok kita tidak bisa melakukan, ya, karena kondisi, ya, betul-betul nggak bisa, ya, ya maka kewajiban itu kemudian menjadi gugur. Ya. Kemudian ada juga prinsip kemudahan. Dari Anas diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudahkanlah olehmu dan jangan mempersulit, gembirakan dan jangan membuat orang lari. Ya. Mudahkan, jangan mempersulit, gembirakan, jangan membuat orang lari. Ini luar biasa sekali. Ya. Orang kaum difabel, jangan kemudian dipersulit. Waduh, kalau enggak sholatnya enggak dengan cara ini, enggak sah sholatnya. Ya. Ya, ini artinya kita mempersulit. Nabi saja sudah mempermudah kok, ya, mempermudah.
sebisanya apa yang bisa dilakukan. Dari Abu Hurairah, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan ia akan dikalahkannya. Jadi kalau kita mempersulit, kita akan kesulitan sendiri. Maka mudahkan, ya, kita jalani agama ini dengan sebaik yang bisa kita lakukan, insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Ketika di situ ada kesulitan, maka akan jatuh kemudahan yang akan diberikan buat kita. Nah, pokok bahasan yang keenam tentang bagaimana ibadahnya kaum difabel. Nah, yang pertama yang kita lakukan hari-hari kan antara lain wudhu ya. Kalau kita mau sholat kita harus wudhu. Bagi difabel muskuloskeletal yang tidak memiliki salah satu anggota wudhu, maka dicukupkan mengusap bagian yang ada dari anggota wudhu itu. Jadi tangannya apa namanya sudah tidak lengkap. Misalnya hanya ada sampai batas siku, sehingga lengan bawahnya sudah nggak ada. Ya sudah cukup itu ya di batas siku itu yang diusap. Ya nggak ada nggak usah diada-adakan. Ini kemudahan ya cukup bagian mana ya. Kalau bagian kaki misalnya tinggal separuhnya, ya diusap sebagian pada bagian yang masih ada. Nah, bagi yang memiliki anggota wudhu, tetapi tidak mampu, seperti lumpuh atau ada kesulitan untuk mengambil air wudhu, maka ia dapat meminta tolong kepada orang lain untuk membawakan air untuk berwudhu. Ya, jadi kalau nggak bisa dilakukan sendiri, ada enggak yang diminta tolong? Ya, ada yang diminta tolong, minta tolong ya, kepada saudaranya, kepada orang-orang dekatnya. Nah, jika dalam kondisi tertentu tidak ada orang yang dapat membantunya, nggak ada yang bisa mengambilkan air, gerak juga nggak bisa, maka dicukupkan dengan bertayamum. Ini kemudahannya. Ya. Tadi mestinya wudhu dengan air, ya. Nggak bisa ngambil air, minta tolong supaya orang lain mengambilkan. Orang lain nggak ada yang bisa diminta tolong, ya sudah dengan tayamum. Tayamum itu dia bisa ngambil debu di mana dia berada. Kalau misalnya dia duduk berbaring, ya sudah ngambil debu yang ada di bednya itu, di tempat tidurnya. Udah dia tayamum, udah ya, sholat. Ya. Jadi kewajiban sholat itu harus dilakukan dalam keadaan apapun. Ya. Gak bisa wudhu, tayamum, ya kemudian sholat. Bagaimana halnya kalau gangguannya itu memaksa dia atau menjadikan dia berkursi roda? Bisakah sholat dengan kursi roda? Nah, jika meyakini bahwa pada kursi roda terdapat najis, harus membersihkan kursi rodanya terlebih dahulu. Ya. Jadi najisnya ada di mana, itu dibersihkan terlebih dahulu. Dengan cara mengelap ya, bagian yang kena najis, bisa dilakukan sendiri, bisa minta tolong orang lain. Ini kalau merasa ya, atau tahu di kursi rodanya ada najisnya. Jadi harus dibersihkan. Jika diyakini bahwa pada kursi roda tersebut tidak terdapat najis,
maka yang bersangkutan bisa langsung gunakan untuk sholat. Ya, sendiri di rumah atau di masjid, di mana saja. Ya. Pakai kursi roda, yakin kursi rodanya tidak bernajis, ya, dia bisa sholat. Nah, sekarang ini aturan pemerintah sudah mengharuskan fasilitas-fasilitas itu harus ramah difabel. Anda tahu di masjid kita, Masjid Islamic Center di Wade, ya, itu toiletnya sudah ada toilet untuk yang berkebutuhan khusus, ya, untuk difabel. Jadi kursi roda bisa masuk sampai ke dalam toilet, ya, dan memudahkan bagi yang difabel untuk melakukan kegiatan toilet di dalam ruangan itu. Jadi pakai kursi roda tidak ada masalah untuk bisa beribadah, sholat. Ya. Nggak bisa berdiri, duduknya di kursi roda boleh, pokoknya dimudahkan. Yang penting sholat, yang nggak benar adalah nggak sholat. Ya. Nah, ini masalah yang sering kita hadapi, ya, di rumah sakit itu banyak orang yang merasa sakit itu menggugurkan kewajiban sholat. Nah, ini nanti adik-adik sekalian yang kalau bekerja di rumah sakit ya harus mengawal pasien supaya tetap sholat yang muslim. Ya. Kondisi seperti apapun, ketika masih ada kesadaran, sholat itu menjadi kewajiban. Nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Ya. Mana yang bisa pakai isyarat. Ya. Jadi dengan baring, kita juga bisa sholat. Baring kok juga nggak bisa, ya fakabir alaihi arba'an. Ya. Maka bertakbirlah 4 kali untuknya sholat jenazah. Ya, berarti dia sudah tidak bisa melakukan. Dari Imran bin Husain diriwayatkan adalah ia dalam keadaan sakit wasir. Ya. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat. Lalu Nabi bersabda, sholatlah kalian dengan berdiri. Jika tidak mampu, sholatlah sambil duduk. Dan jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring. Ini sudah ada perintah langsungnya dari Nabi. Nah, di sini memberikan kebolehan difabel daksa melakukan sholat tidak berdiri. Tetapi diserahkan kepada kemampuan masing-masing sesuai dengan kadar kesulitannya. Ya, selagi masih bisa, ya dilakukan. Bisa duduk dengan duduk. Ya, nggak bisa duduk dengan berbaring. Nah, ada kaidah usulnya. Ma ubihu liddarurati yuqaddaru biqadariha. Apa yang dibolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratannya. Ya, jadi kalau masih bisa duduk, madaratnya untuk berdiri, ya, tetapi untuk duduk dia aman, maka dia harus sholat dengan duduk. Ya, tidak boleh kok kemudian duduk aja aman kok dia pakai berbaring. Jadi sesuai dengan kadar kesulitannya, kadar kedaruratannya. Ya. Jadi masih bisa duduk, ya duduk. Masih bisa berdiri, berdiri. Pokoknya diambil yang masih bisa dilakukan mendekati sempurna. Sempurnanya sholat berdiri. Ya, selagi masih bisa berdiri, berdiri. Nggak bisa, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Ya, ini kaidahnya. Bagi difabel muskuloskeletal kategori berat, ya, yang tidak memberi maka sholatnya bisa dengan cara berbaring seperti posisi mayit menghadap kiblat. Ya. Lambung kanan posisi di bagian bawah. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Ya, jadi berbaring
posisi menghadap kiblat, ya, di mana lambung kanan, ya, bagian kanan itu berada di bawah. Jika tidak mampu berbaring, maka salat dilaksanakan dengan telentang, yakni dengan kaki menghadap kiblat. Ya. Jadi pakai berbaring menghadap dengan cara lambung kanan berada di bawah tidak mampu dilakukan, ya sudah dia hadapkan kakinya di menghadap kiblat. Jika tidak mampu pula, maka salat tetap wajib dilaksanakan dengan cara memberi isyarat dengan mata, kepala, atau cukup membaca tasbih saja. Jadi kalau gerakannya misalnya takbirnya sambil baring tidak mampu dilakukan, tangannya tidak bisa melakukan, ya cukup dengan isyarat. Ya. Kalau masih bisa membaca bacaan sholat, dibaca. Kalau tidak, ya tasbih. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang dalam kondisi kritis, ya, tetap dibimbing untuk sholat. Tetapi kalau kaum difabel dalam kondisi tidak sakit, ya hanya gangguan fungsi saja yang terjadi. Ya, sehingga dia tetap harus melakukan sholat. Oke, terakhir yang ketujuh, pokok bahasan ketujuh, transplantasi. Ya. Ini pemindahan atau pencakupan sel manusia atau jaringan atau organnya dari donor ke resipien dengan tujuan untuk memulihkan fungsi bagian tubuh tersebut. Ini pengertian transplantasi menurut WHO. Yang pertama, bagaimana transplantasi donor hidup. Ya, pada donor hidup, itu hukum asalnya, ya, hukum asalnya atau hukum dasarnya adalah tidak boleh, haram. Ya, ini hukum asalnya. Menjadi boleh dalam keadaan darurat, misalnya untuk menolong orang lain yang dalam keadaan bahaya, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan, bahaya bagi donornya. Ya. Ini misalnya pada orang yang gagal ginjal, ya, gagal ginjal itu kan ya sebenarnya kalau hemodialisanya tidak dilakukan atau cuci darah secara secara buatan tidak bisa dilakukan, ya sebenarnya tinggal menunggu saat-saat kematian. Tapi sekarang ada teknologi hemodialisa, ya. Nah itu bisa diatasi juga dengan apa? Dengan cangkok ginjal. Diambilkan dari ginjal orang yang hidup, ya, kemudian ditransplantasikan. Ya. Nah itu hukum dasarnya tidak boleh, tetapi kalau misalnya ini bisa menolong, ya, bisa menolong, risikonya bagi donor itu kecil, bisa dilakukan, maka yang demikian ini menjadi boleh. Ya, sehingga hukum donor, ya, ini bisa menjadi boleh kalau keadaan daruratnya bisa diatasi. Bagaimana kalau donor mati? Jadi yang banyak digunakan donor mati itu kan biasanya donor kornea. Ya. Itu diambil dari orang yang sudah mati, bisa digunakan. Nah, boleh dalam keadaan meninggal, ya, secara yuridis dan klinis dengan beberapa syarat. Di antaranya, resipien berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya dan sudah menempuh pengobatan secara medis maupun non-medis, tetapi tidak membuahkan hasil. Pencakupan tidak akan menimbulkan
komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaan sebelum pencakoan. Jadi kalau dia menimbulkan kondisi yang menjadi lebih berat, berarti transplantasi itu menjadi tidak boleh. Ya. Oke, ya. Dari sekalian, demikian kuliah kita kali ini tentang masalah pada muskuloskeletal, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bisa memahami dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi jiwa dari ilmu yang kita pelajari dan menjadi jiwa kita di dalam menjalankan profesi kedokteran. Hadanallah yakum ajma'in. Nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.